Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi penataan produk. Kita akan melanjutkan tentang materi memahami penataan produk. Ya, yang di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu penataan produk, kemudian jenis-jenis penataan produk dan juga tujuan penataan produk. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana Anda tahu syarat-syarat penataan produk dengan secara bertanggung jawab dan paham dengan baik. Oke ya, kita mulai. Syarat penataan produk sebetulnya tidak terlalu banyak. Yang paling utama adalah kita harus mengacu pada logika konsumen, di mana kita harus tahu bagaimana cara konsumen itu berpikir, bagaimana kebiasaan konsumen atau kecenderungan psikologis konsumen dalam berbelanja. Ya, misalnya ketika awal bulan, kalau para kaum gaji itu biasanya belanjanya setiap bulan kan. Nah, Anda sebagai penjual itu harus tahu bagaimana konsumen itu akan berpikir dalam satu bulan mereka akan belanja apa saja. Ingat ya, mengacu pada logika konsumen, bukan mengacu pada logika penjual. Makanya kita harus tahu kira-kira konsumen itu taunya atau pengennya belanja apa dalam setiap bulannya. Kemudian kita lakukan juga dalam mengacu pada logika konsumen, kita harus buat display itu secara grouping dan runtut. Jadi barang itu ditata secara berkelompok dan berurutan. Contohnya seperti pada gambar ya. Di situ sebetulnya yang dilihat adalah display buah. Tapi kalau kita beli buah, orang mungkin akan memerlukan gula dan lain-lain. Nah, makanya ketika kita display di situ ada buah, kemudian ada gula, biasanya di situ juga ada mayonnaise dan lain sebagainya. Supaya orang terpikirkan, oh kayaknya kita kalau buat salad enak ya. Nah, seperti itu. Jadi kita buat grouping dan runtut, barangnya ditata berkelompok dan berurutan supaya orang itu akan tercipta yang disebut dengan impulse buying atau pembelian yang tidak direncanakan. Nah, kemudian barang yang ditata itu juga harus berada pada customer eye level, di mana barang ditata sejajar dengan pandangan konsumen Anda. Nah, terutama barang-barang yang kira-kira memang fast moving ya, yang paling dicari oleh konsumen. Nah, barang yang paling dicari oleh konsumen itulah yang kita tata sejajar dengan pandangan konsumen. Ya, itulah kalau Anda melihat di Alfa atau di di Indomart biasanya akan terlihat bahwa begitu Anda masuk ke dalam ruangan itu akan terlihat barang-barang yang kira-kira paling diinginkan oleh konsumen karena mereka menata barangnya itu sesuai dengan level customer eye level. Nah, sekarang kira-kira syarat display yang baik itu apa sih? Coba Anda pikirkan. Kira-kira kalau kita mau mendisplay supaya barang itu diminati oleh konsumen, supaya toko kita itu laku, supaya konsumen kita itu merasa betah dan belanja banyak di toko kita, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, barang di display itu harus mudah dilihat, mudah dicari, dan mudah dijangkau. Oke ya, mudah dilihat, gampang kelihatannya. Ketika orang dalam terpikirkan, oh ini tanggal 1, saya butuh sabun. Nah, sabunnya itu akan terlihat langsung. Kemudian sabun di mana mudah dicari, gampang. Ada di lorong 1 kah, di lorong 2 kah? Kemudian juga mudah dijangkau. Jangan sampai membiarkan konsumen itu loncat-loncat untuk mengambil barangnya karena barangnya itu Anda taruh di atas banget gitu ya. Kemudian digantung-gantung sengaja barangnya supaya tidak mudah dijangkau. Nah, itu salah. Seharusnya barang itu harus mudah dilihat, mudah dicari, dan mudah dijangkau. Kemudian juga perhatikan juga aspek keamanan.
keamanan baik bagi pengelola toko dan dari potensi kehilangan maupun keamanan bagi pengunjung yang berada di dalam toko. Nah, ketika toko kita itu aman, konsumen juga akan merasa nyaman belanja di sana. Anda mungkin akan menempatkan barang pecah tidak sembarangan. Kemudian barang yang besar itu harus ditaruh di bawah, jangan ditaruh di paling atas. Karena itu akan mengakibatkan kecelakaan. Ya, kalau barang yang paling besar Anda taruh di atas, kulkas misalnya, taruh di paling atas. Betapa bahayanya ketika konsumen Anda itu konsumen yang geradak geruduk dan nabrak, kemudian kulkasnya itu jatuh. Apa yang terjadi nantinya? Sehingga konsumen juga Anda sebagai perita atau penjual itu harus memperhatikan kira-kira barang besar itu ditaruh di sebelah mana. Kemudian barang mudah pecah itu juga ditaruh di sebelah mana. Supaya konsumen ini merasa aman ketika belanja di sana. Dan Anda pun sebagai penjual itu akan mudah mengawasinya. Yang selanjutnya adalah display itu harus informatif dan komunikatif ya. Ketika konsumen masuk ke dalam toko Anda kan tokonya toko swalayan misalnya ya. Kalian harus membuat display yang seinformatif mungkin, sekomunikatif mungkin supaya tanpa kalian menjelaskan banyak-banyak, tanpa kalian ikutin konsumennya, cukup kalian mengawasi secara dari kejauhan saja konsumen sudah tahu oh di mana ya stok obat lorong obat di sebelah mana, di mana ya lorong yang berisi tentang kosmetik dan lain-lain, sehingga mudah sekali untuk konsumen mencapai tempat tersebut. Atau misalnya di dalam display juga kita bisa melihat bahwa informasi tentang produk apa yang sedang dijual atau produk apa yang sedang ramai dibicarakan. Nah, di situ juga sama ya. Anda bisa menempatkan entah itu poster, entah itu POP dan lain sebagainya. Nah, ini tentang POP nanti ada bagian khusus ya yang akan Ibu jelaskan nanti. Nah, selanjutnya syarat display yang baik adalah menarik dan memberi kesan yang berbeda pada pengunjung toko. Nah, ketika kita masuk ke dalam toko, orang sudah merasakan wah nyamannya ini toko, wah segernya, wah indahnya ya. Makanya kalian perhatikan perpaduan warnanya seperti apa, bentuk kemasannya seperti apa, kegunaan barangnya apa. Jadi berbeda penempatannya. Kegunaan barang ini apa? Tempatkan di tempat yang berbeda. Bentuk kemasannya seperti apa? Yang besar dengan yang kecil, bentuk kemasannya. Yang bentuk kecil mungkin tidak ditaruh di bawah. Karena kalau ditaruh di bawah, khawatir akan terinjak. Yang besar tidak bisa ditaruh di atas karena khawatir jatuh dan lain sebagainya. Kemudian kita juga buatkan temanya. Misalnya tema Idul Fitri, mungkin Anda pernah lihat tema Idul Fitri, di mana di toko itu tergantung ketupat, kemudian baju-baju baru dan lain sebagainya. Kemudian atau temanya tahun baru Cina misalnya, semua serba merah dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Yaitu adalah bagaimana kita menciptakan suasana belanja bagi pengunjung sehingga berujung pada pembelian barang ya. Oke. Cukup jelas? Nah, kalau Anda kurang jelas, silahkan kita diskusi di grup WhatsApp saja ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap jaga protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.